Maha santri kuliah solusi spiritual dan para pemirsa rahimakumullah, moga-moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di Makkah sekarang ini untuk untuk tawaf di lantai dekat Ka'bah, lantai dasar itu tidak bisa kalau tidak umroh, kalau tidak ihram. Lalu pertanyaannya di sini, Ustadz, bagaimana saya tidak ihram, tidak umroh, tapi agar bisa tawaf di dekat Ka'bah, saya berpakaian ihram. Apakah itu diperbolehkan? Apakah tawaf saya sah? Kalau diperbolehkan, jelas tidak diperbolehkan, ya. Yang boleh tawaf di dekat Ka'bah itu hanya yang ihram, hanya yang umroh. Yang ihram dan umroh itu pasti berpakaian ihram putih-putih itu. Yang tidak, maka boleh tawaf di lantai 2. Itu satu putaran itu ada setengah kilo. Satu putaran, ya. Itu kalau 7 putaran ya 3,5 kilo, ya agak lumayan, ya, bagi yang sudah sepuh. Lalu ngakali ndak umroh, ndak ihram, tapi pakai baju putih-putih, pakai pakaian ihram putih-putih itu supaya bisa turun di lantai dekat Ka'bah. Apa boleh? Tidak boleh. Kok ngengkel? Oh, jelas dilarang kok. Loh, tapi itu yang membuat aturan manusia, ya biar manusia, tapi manusia yang mengelola Ka'bah diberi hak untuk mengatur. Nah, apa tawaf saya sah? Oh, sah, kalau sahnya sah. Asal penyelam mutere ping 7 dan Ka'bah dapat kiri penjenengan, itu sah. Sebab sahnya ibadah itu tergantung syarat rukunnya. Nah, berpakaian ihram itu bukan syarat, bukan rukun. Jadi tawafnya sah, tapi sebenarnya tidak boleh. Apa berdosa? Wah, ini kalau jurusannya dosa ini, ya ini dosa wat'i, dosa, ya wat'i itu mesti ada ya syarat manek itu, ya. Jadi harus ada, ya intinya begini, dosa wat'i adalah dosa yang kaitannya dengan ketentuan yang dibuat manusia. Bukan dosa wat'i, hukum wat'i sebenarnya. Hukum wat'i itu hukum buatannya. Jadi itu ya tentu jika hukum itu terkait dengan syariat, ya tentu harus dipatuhi toh. Nah, apakah mematuhi seperti ini harus? Iyalah. Sejujurnya saya tidak berani tawaf di bawah ketika saya tidak sedang umroh, ketika saya tidak sedang berihram, karena saya tidak ingin sahnya tawaf saya dikurangi dengan dosa saya melanggar aturan. Alah, wong aturan manusia aja. Iya, biar aturan manusia, tapi manusia itu diberi wewenang untuk ngatur. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah SWT, taatlah kepada Rasulullah SAW, dan juga ulil amri yang punya otoritas untuk ngurus. Lah, yang ngurus Ka'bah itu ada membuat ketentuan seperti itu. Lah, buktinya barikade itu ya nggak ada yang melanggar. Ini karena mengatakan saya, katanya saya ini rugi datang ke sana hanya bisa sekali, masa umroh hanya sekali. Lah, kalau umroh pengen berkali-kali tidak apa-apa, boleh. Dari Tanim dekat sekali tapi berpakaian umroh, ya berihram, memang berihram dan pakaian umroh, dan boleh tawaf di bawah dan sa'i. Oh, berat Ustaz, kalau sa'i itu kan berat. Ya wis, ngengkel ya, aja ngengkel ya. Intinya saya pribadi tidak berani melanggar ketentuan itu.
karena ini ibadah mahdhah yang sudah ada ketentuannya, walaupun ketentuan itu wat'i buatan orang, tapi saya ingin taat pada itu, sehingga saya kalau mau tawaf ya harus benar-benar tawaf yang sah. Kalau tidak kuat di atas ya sudah, melihat Ka'bah saja sudah berpahala. Memang tawaf paling besar pahalanya, tapi kalau nggak mampu ya jangan memaksakan. Tapi pertanyaan ini jawabannya, apa boleh tawaf dengan menggunakan pakaian ihram sementara tidak ihram? Tidak boleh. Apa? Tawafnya sah? Sah. Pahalanya bagaimana? Tako'o malaikat. Aku gak melok nyatet, yang nyatat malaikat. Entahlah dikurangi berapa, tapi ya mohon maaf, secara rasional pasti dikurangi. Tidak mungkin pahalanya utuh, itu mustahil. Ada pelanggaran kok. Pelanggarannya berapa wallahu alam, tapi ini pelanggaran ya harus ada ketentuannya gitu loh maksud saya. Baik. Jadi kalau penyinaran tawaf misalnya ya tawaf yang resmi aja supaya utuh, kesele sumbut gitu ya.